kalangan fuqaha, peran wanita dalam politik selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Ini terjadi karena secara eksplisit, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menyebutkan dengan tegas perintah maupun larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Mayoritas ulama fikih, terutama dari kalangan salaf, hampir sepakat melarang wanita untuk menjadi pemimpin mereka. Dengan alasan, firman Allah yang menegaskan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Lain halnya dengan pandangan fuqaha kontemporer, kenamaan pada abad ini Yusuf Al-Qaradawi yang melihat bahwa dalil-dalil tersebut tidak sebatas tekstual, melainkan harus diperhatikan pula konteksnya. Sehingga menurutnya, penerapan dalil tersebut tidak pada tempatnya. Karena itu, beliau memandang bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria dalam hal bernegara. Pendapatnya ini sekurang-kurangnya menimbulkan pertanyaan. Bagaimana kedudukan wanita dalam sistem politik menurut Yusuf Al-Qaradawi? Dan bagaimana manhaj Al-Qaradawi dalam memberikan fatwa tentang status wanita di dalam politik Islam? Yusuf Al-Qaradawi memandang kedudukan wanita dalam sistem politik sama halnya dengan kaum pria. Beliau menyejajarkan kaum wanita dengan kaum pria. Karena dalam masalah politik, keduanya memiliki hak yang sama, memiliki hak penuh untuk memilih dan hak dipilih. Menurut Al-Qaradawi, wanita dewasa adalah manusia mukallaf atau diberi tanggung jawab secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangannya, berdakwah untuk agamanya, dan berkewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar, sama seperti halnya kaum pria. Demikian pula dalam hal yang bertalian dengan masalah kenegaraan. Fatwa Al-Qaradawi tentang status wanita dalam sistem politik Islam dilihat sepintas nampaknya bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan ulama salaf dan khalaf. Mereka menetapkan salah satu syarat untuk menjadi seorang imam, khalifah, atau amirul mukminin adalah al-rijal atau seorang pria. Artinya, seorang wanita tidak boleh menjadi imam, khalifah, atau amirul mukminin. Sikap Al-Qaradawi terhadap syarat yang telah ditetapkan para ulama tersebut sedikit pun tidak membatahnya. Akan tetapi, manhaj atau paradigma yang dikembangkannya selalu dikaitkan dengan waqi'iyah atau peristiwa yang terjadi pada saat ini. Karena ayat-ayat Al-Quran yang bertalian dengan hukum diturunkan selalu sesuai dan sejalan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Al-Qaradawi memandang bahwa masalah presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sama sekali tidak identik dengan kepemimpinan seorang khalifah atau amirul mukminin yang bersifat individu. Sedangkan kepemimpinan presiden, DPR maupun MPR yang berkembang pada saat ini bersifat kolektif, tidak bersifat individu. Pandangan Al-Qaradawi tersebut secara singkat telah memberikan nuansa baru dalam peta pemikiran umat Islam dewasa ini. Al-Qaradawi, ulama kontemporer, ini telah memadukan antara kekuatan fuqaha klasik dan memolesnya dalam konteks fikih kontemporer. Dalam pola berpikir, kadangkala kita sangat kaku, karena terikat kuat oleh tradisi yang membelenggu kebebasan berpikir kita. Dengan adanya terobosan-terobosan seperti yang telah diprakarsai Al-Qaradawi, paling sedikit dapat mendorong para cendekiawan muslim dewasa ini untuk lebih maju mengembangkan ijtihadnya dengan berbagai pencerahan sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zamannya tanpa menantikan nilai-nilai syara yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah.